Selamat malam untuk kita semuanya, sahabat-sahabat konsep dimanapun berada, dan juga para pendeta muda, tentunya bersama dengan kita semua pendeta Pardosi pada malam hari ini. Kami ucapkan selamat malam, selamat bergabung di kegiatan diskusi Sekolah Sahabat bersama dengan konsep bersama Pendeta Pardosi yang pada malam hari ini kita akan sama-sama membahas pelajaran yang ke-10 Sahabat Perhentian. Malam hari ini kita akan dilayani oleh Pendeta Muda Abigail Siombing, Gembala Jemaat Yerusalem Puruk Cahu di Kalimantan Tengah, yang akan membagikan ringkasan tentang pelajaran Sekolah Sahabat kita selama sepekan ini. Oleh sebab itu, kita akan memulaikan diskusi Sekolah Sahabat kita dengan doa yang dipimpin oleh Pendeta Muda Marupapa Sitorus. Kita persilakan, Pendeta. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk segala penyertaan dan kasih Tuhan kepada masing-masing kami sepanjang aktivitas yang telah kami lakukan. Dan pada malam hari ini bertemu kembali dengan seluruh pendeta muda dan juga pendeta Pardosi dan sahabat konsep melalui program diskusi Sekolah Sahabat secara live. Kami mohon kuasa Roh Kudus Tuhan tercurah atas kami semua untuk mempelajari akan firman yang akan kami dengarkan. Dan berikanlah kepada kami Tuhan kemampuan untuk melakukan akan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Mohon berkat Tuhan untuk jaringan perangkat yang kami gunakan berfungsi dengan baik, sehingga pekabaran pada malam hari ini tidak terganggu. Inilah doa pengharapan kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Muda Sitorus dan sahabat konsep semuanya. Kembali kita akan membahas diskusi Sekolah Sahabat kita di pelajaran yang ke-10. Kami mengundang untuk sahabat-sahabat konsep semuanya boleh menuliskan di kolom komentar bila mana ada pertanyaan-pertanyaan ataupun respon-respon, kami sangat kuatkan untuk boleh menyapa di kolom chat di Facebook. Dan sekarang kita berikan kesempatan untuk Pendeta Muda Abigail Siombing untuk menyampaikan materinya. Baik, selamat malam bagi kita semua. Selamat malam untuk sahabat-sahabat konsep dimanapun Anda berada yang menyaksikan tayangan ini pada malam hari ini, maupun di waktu-waktu mendatang ketika kita mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat, khususnya dengan judul Sahabat Perhentian. Izinkan saya share screen. Baik. Ya, judul pelajaran kita pada malam hari ini, seperti yang saya katakan tadi, judulnya adalah Sahabat Perhentian. Ayat intinya terdapat di dalam Imamat 23 ayat yang ke-3. Mengatakan 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah berada sabat hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan, itulah sabat untuk Tuhan di segala tempat kediaman. Jadi ini adalah ayat inti kita pada pelajaran kita pada pekan hari ini. Saya akan memberikan ringkasan sesuai dengan pembahasan mengenai sabat. Dalam pelajaran Sekolah Sahabat kita ada beberapa hal yang dibahas, khususnya makna sabat, lalu kegiatan atau apa yang kita lakukan pada hari Sabat, lalu kepada siapa hari Sabat itu diberikan. Nah, hal-hal itulah yang akan dibahas pada pekan ini, khususnya dalam pelajaran Sekolah Sahabat dengan judul Sabat Perhentian. Saya akan memberikan beberapa subjudul untuk kita bahas, atau saya ringkaskan dari pelajaran Sekolah Sahabat kita. Baik, yang pertama, sabat untuk mengingat. Oke. Ketika berbicara mengenai mengingat atau dengan kata dasar ingat, ingat itu artinya adalah mengandaikan sejarah. Ingat ini adalah suatu kegiatan yang kita lakukan untuk mengandaikan sejarah yang telah terjadi di waktu yang lalu.
Ingat adalah kata kerja yang mendorong kita melihat akan masa yang telah lewat. Jadi penting bagi kita untuk melakukan melakukan suatu suatu flashback ya, atau mengingat kembali atau melihat apa yang telah lewat di masa yang lalu. Apa yang kita perlu lihat atau apa yang perlu kita ingat pada waktu penciptaan? Karena ketika hari Sabat ini dikatakan dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat 8-11, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, maka kita dibawa kepada penciptaan. Apa yang perlu kita ingat dalam waktu penciptaan? Pertama, Tuhan menciptakan semua sempurna dan sangat amat baik, termasuk hari Sabat. Nah, kemarin kita sudah bahas ini ya, dan beberapa pertemuan yang lalu bahkan di diskusi Alkitab kita juga mengupas habis tentang hari Sabat, sejarahnya bahwa hari Sabat ini diadakan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Inilah Tuhan menciptakan semua termasuk Sabat itu sempurna, sangat amat baik. Lalu yang kedua, apa yang perlu kita ingat pada waktu penciptaan? Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita berbeda dengan ciptaan lain. Jadi ketika kita tiba pada hari Sabat, kita harus mengingat bahwa saya diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Lalu yang ketiga, apa yang perlu kita ingat? Penciptaan mengingatkan kita tentang tanggung jawab manusia untuk berkuasa atas ciptaan. Jadi kita mengingat akan pencipta kita pada hari Sabat. Kita mengingat bahwa kita adalah gambar dan rupa Allah yang memiliki karakter pada mulanya seperti Allah itu sendiri, tanpa cacat celah. Lalu yang ketiga, kita juga diingatkan pada hari Sabat mengenai tanggung jawab kita sebagai manusia, sebagai ciptaan yang tertinggi pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi. Lalu yang kedua, Sabat sebagai hari perayaan. Ini dikatakan dalam Ulangan pasal 5 ayat 12-15. Sabat adalah perayaan pembebasan dari perhambaan. Itulah yang dinyatakan dalam Ulangan 5 ayat 12-15. Tetapi saat ini kita bukan lagi diperhambakan oleh Mesir seperti bangsa Israel pada waktu itu. Kalau begitu perhambaan seperti apa yang kita harus kita ingat atau apa yang harus kita hadapi sekarang? Perhambaan seperti apa? Ibrani 12 ayat 1 katakan, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Baik. Jadi kita pada saat ini, kita bukan lagi diperhambakan oleh penjajahan sebuah bangsa. Tetapi kita dihadapkan dengan perhambaan oleh dosa. Pada hari Sabat kita diingatkan bahwa ada kebebasan dari dosa. Ini bukan dengan jasa dan kekuatan kita sendiri, tetapi dalam kekuatan dan kasih karunia Allah yang ditawarkan kepada kita melalui iman. Sebagaimana juga bangsa Israel yang memperoleh kebebasan bukan karena kuat kuasa mereka, melainkan karena pertolongan Tuhan, bangsa itu memperoleh kebebasan. Inilah dicatat dalam Ulangan 5 ayat 15, sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Jadi hari Sabat adalah sebuah perayaan. Perayaan dari sebuah pembebasan. Pembebasan akan perhambaan. Pada waktu itu perhambaan oleh bangsa Mesir, tetapi kita oleh perhambaan dosa. Baik, terkait dengan apa yang kita lakukan pada hari Sabat. Sabat untuk melayani. Yesaya 58 ayat 3, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebut hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Jadi ayat ini
berkali-kali menekankan, saya catat ada 3 kali dicatat mengenai acaramu, jangan melakukan urusanmu, ya. Jadi ini terkait kepada urusan duniawi kita secara pribadi. Ketika hari Sabat, jangan kita lakukan itu semua, ya. Bahkan dalam judul kita dikatakan pada saat ini Sabat perhentian, di mana pada hari Sabat kita harus berhenti dengan segala urusan duniawi kita secara pribadi atau kepentingan diri sendiri kita. Sebaliknya, setiap orang diundang untuk memperhatikan orang lain yang membutuhkan. Mereka yang lapar, mereka yang sakit, mereka yang lemah iman, bahkan mereka yang tidak diperhatikan oleh orang banyak pada hari Sabat. Jadi pada hari Sabat, bukan hanya kita melakukan persekutuan atau perayaan, seperti yang tadi dikatakan, atau kita melayani Tuhan, tetapi kita juga diminta untuk melayani sesama, atau memperhatikan orang lain. Sabat harus membawa umat Tuhan keluar dari keegoisan dan membuat kita lebih memikirkan orang lain dan kebutuhan mereka, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Baik, yang berikutnya, Sabat untuk seluruh manusia. 6 hari lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti. Supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Jadi saya bold di sini, yaitu mereka yang termasuk bukan orang-orang Israel, yaitu orang-orang asing. Mereka pun harus berhenti pada hari Sabat. Jadi penting di sini, mungkin kita orang-orang Advent yang mengurus hari Sabat, ada orang-orang yang bekerja, ya, atau orang-orang asing yang bekerja di tempat atau di rumah kita mungkin ya. Maka mereka pun berhak untuk menerima perhentian pada hari Sabat. Bahkan bukan hanya itu. Yesaya 56, ini juga pernah dibahas dalam pembahasan sebelumnya, bahwa dituliskan bagaimana Sabat diberikan juga kepada mereka yang non-Yahudi. Jadi Sabat itu bukan hanya kepada mereka Yahudi. Beginilah firman Tuhan ya, dalam Yesaya pasal 56, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Dan orang-orang asing, ya, sekali lagi dikatakan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doa. Aku akan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan mereka yang disembahkan ke atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Jadi bukan hanya kepada bangsa tertentu atau kepada oknum atau suku, kaum tertentu. Tetapi Sabat, kembali lagi kita mengingat akan penciptaan itu diciptakan bukan kepada bangsa tertentu. Ingat, Adam dan Hawa bukanlah orang Yahudi, ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa hari Sabat itu untuk orang Yahudi. Sebagaimana Yesus juga mengatakan dalam Markus 2 ayat 27, lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia pada hari Sabat. Lalu yang terakhir, subjudul pelajaran kita adalah Sabat sebagai sebuah tanda. Dalam Keluaran 31 ayat 13, ayat 16 sampai 17, katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Ayat 16, maka haruslah orang Israel memelihara Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Lalu ayat 17 katakan, antara aku dan orang Israel, maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari ke-7 ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Jadi nanti mungkin saudara bertanya ya, apakah ini kan untuk orang Israel saja ya? Nah, dikatakan dalam Galatia 3 ayat 29, walaupun pada saat itu ayat ini disampaikan bagi mereka Israel kuno, tetapi bagi kita yang telah menerima Kristus, kembali diulangi, kita sudah pernah pelajari ini, bahwa kita adalah bagian keturunan Abraham dalam iman dan berhak menerima akan janji Allah. Jadi inilah sedikit ringkasan dari pelajaran sekolah Sabat kita.
terkait Sabat perhentian. Kita akan membahas, atau kita sudah membahas terkait Sabat, khusus mengenai Sabat ya. Jadi kemarin-kemarin kita sudah bahas mengenai Sabat, tetapi mungkin ini akan kita bahas lebih dalam lagi terkait apa yang perlu kita lakukan, apa makna Sabat, kepada siapa Sabat itu diberikan. Nah, inilah yang ringkasan yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada Pendeta Muda Jeremy Tajuru. Terima kasih Pak Pendeta untuk ringkasan yang sudah disampaikan mengenai pelajaran sekolah sahabat kita selama sepekan ini. Kembali kami menyapa sahabat-sahabat konsep di Facebook ataupun yang nanti menyaksikan lewat YouTube. Kami mengundang boleh menyampaikan pertanyaannya di kolom chat. Dan sekarang ada beberapa pertanyaan yang akan kita diskusikan. Pertanyaan pertama, apakah dengan beribadah di hari Sabat dosa kita pasti diampuni? Apakah dengan beribadah di hari Sabat dosa kita pasti diampuni? Mungkin tadi berkaitan dengan dosa hari Sabat sebagai pembebas sepertinya ya. Silakan Pak Pendeta Abigail. Baik, ya kalau terkait dengan dosa atau pembebasan akan dosa, jadi bagaimana Sabat ini adalah sebuah tanda ya. Bagaimana ya, tanda bagaimana kita bagaimana kita diselamatkan. Bagian dari tanda keselamatan kita dibebaskan dari segala kuasa dosa ya. Karena sekarang ini perhambaan yang kita alami bukan lagi masalah fisik ya, tetapi bagaimana kita diperhamba oleh dosa. Bagaimana kita diperhamba oleh dosa, dan Sabat adalah bagian di mana kita bisa dibebaskan dari perhambaan tersebut. Jadi penting bagi kita untuk memahami bahwa ketika kita masuk kepada hari Sabat, maka kita pun diberikan suatu pengharapan akan pembebasan dari dosa itu sendiri. Ya. Jadi ini bukan karena kita melakukan Sabat, tetapi kita melakukan atau kita bukan karena kita menguruskan hari Sabat maka dosa kita diampuni. Ya. Artinya itu bukan karena usaha dan upaya kita. Terlepas dari itu, kita dibebaskan itu karena kematian Yesus Kristus. Sama seperti bangsa Israel tadi saya katakan, bangsa Israel itu bebas bukan karena kuat dan kuasa mereka, karena mereka menurut, enggak. Tapi karena Allah yang kuat, dikatakan dalam Ulangan pasal 5 tadi, karena kuat dan kuasa Tuhan. Jadi mungkin kalau saya melihat pertanyaan ini bukan karena kita menguruskan hari Sabat ya, tetapi hari Sabat ini adalah sebuah tanda bagaimana kita, atau sebuah pengharapan bagaimana kita dapat dibebaskan dari segala kuasa dosa. Ya, bukan karena kuat dan kuasa kita, atau bukan karena kita menuruti hukum, tetapi itu karena keselamatan atau melalui kematian Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Abi. Silakan Pendeta Matias Tanii boleh kasih tambahan mengenai pertanyaan tadi. Apakah kalau beribadah di hari Sabat sudah pasti dosanya diampuni? Silakan Pendeta. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaan yang sudah ditanyakan. Kalau kita lihat bersama di dalam Alkitab memberikan dua contoh ya. Orang Farisi dan juga pemungut cukai itu ke tempat ibadah ya. Dua-duanya pergi dengan tujuan yang sama. Tetapi keluar dari tempat itu yang satu dibenarkan, yang satu tidak. Jadi kita datang beribadah belum tentu dosa kita diampuni. Kalau saya datang dengan motif yang benar sesuai dengan pemungut cukai itu, dia datang itu merendahkan hati, mengakui dirinya berdosa dan dia membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Tapi kalau saya datang beribadah pada hari Sabat membawa diri saya sebagai orang benar dan menghakimi orang lain tidak benar menurut saya, maka boleh jadi kondisi kita sama seperti orang yang merasa diri benar itu, keluar dari ibadah bukan sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah, tetapi justru
pemungut cukai itu dibenarkan oleh Allah. Jadi saya pikir tergantung motif kita datang pada hari Sabat. Kalau saya datang untuk benar-benar menyembah Tuhan, merendahkan hati, maka pengampunan itu terjadi sesuai dengan pelajaran sekolah Sabat kita. Tapi kalau kita datang dengan supaya pamer, kalau saya ini orang yang suka beribadah, saya pikir motif kita salah di dalam memelihara hari Sabat itu dengan baik. Saya pikir itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Matias. Jadi jawabannya sudah jelas ya. Kita sekarang masuk untuk pertanyaan berikutnya. Jika saya memahami hari Sabat dengan makna yang benar, dengan segala aturannya, tapi tidak memaknai hari ketujuhnya, apakah saya salah dalam hal itu? Nah, silakan Pendeta Abigail untuk menyampaikan pendapatnya. Nanti setelah ini kita serahkan ke Pendeta Pardosi. Ya, baik. Terima kasih. Dulu ya. Tadi saya harus ulangi tadi pertanyaannya. Kalau contohnya saya paham hari Sabat dengan maknanya yang benar, tetapi tidak memaknai hari ketujuhnya. Ya, kalau kita memaknainya dengan benar, tentu hari ketujuhnya pun kita harus pahami dengan baik. Maksudnya kita memaknai hari Sabat itu dengan benar, termasuk hari ketujuh itu sendiri gitu ya. Jadi sama seperti bagaimana kita memaknai sebuah kebenaran, tetapi tidak seutuhnya gitu. Ya, jadi memang pelajaran ini tidak berbicara mengenai sebagian atau mengenai praktek yang kita lakukan saja, tetapi salah satu diantaranya adalah kita memaknai Sabat hari ketujuh itu. Ya, kemarin kita sudah bahas tentang ritme ya, bagaimana itu adalah sebuah perhentian ya secara satu minggu dalam satu minggu ya, sebuah ritme yang kita tetap lakukan gitu. Jadi bagaimana kita memaknai dengan benar hari Sabat ini, tetapi hari ketujuh kita tidak memaknai dengan benar, maka itu tentu tidak bisa kita katakan bahwa kita memaknai hari Sabat itu dengan benar. Nah, intinya adalah bahwa kita tidak menghakimi atau tidak mengklaim seorang salah dalam menguruskan hari Sabat. Tentu kita harus pelajari ya. Bagi mereka yang belum belajar, mereka tidak tahu ya, fine saja, oke. Tapi kalau contohnya mereka yang sudah belajar dan mereka menolak, nah ini yang mungkin sulit ya. Makanya ketika dikatakan memaknai dengan benar, maka termasuk mempelajari hari ketujuh itu sebagai hari Sabat itu sendiri harus kita pelajari dengan baik ya. Bukan hanya kita tidak bekerja dan lain sebagainya, beribadah, tetapi di hari Sabat yang mana yang benar itu sendiri, itu adalah salah satu bagian memaknai hari Sabat dengan benar. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Abi untuk jawabannya. Sekarang kita berikan kesempatan untuk Pendeta Pardosi. Ada dua pertanyaan tadi, Sir. Apakah dengan beribadah di hari Sabat, dosa kita pasti diampuni? Yang kedua, jika saya memahami hari Sabat dengan benar, dengan makna yang benar dan aturannya, tapi tidak memaknai hari ketujuhnya, apakah saya salah dalam hal itu? Silakan, Sir. Baik, terima kasih. Salam jumpa kembali ya. Saya senang menyapa sahabat-sahabat dari konsep ini, baik di FB secara live dan juga yang menonton secara siaran tunda di YouTube dan para pendeta muda di ruang Zoom. Apakah dengan kita memelihara hari Sabat maka dosa kita diampuni? Enggak. Enggak. Dosa itu diampuni kalau saudara mengaku dosa dan memohonkan pengampunan dari siapa? Dari Yesus Kristus, bukan karena saudara berhari Sabat. Nanti bahaya kita ini, saudara-saudara. Berdosa seminggu, berhari Sabat, yakin diampuni. Padahal dia nggak mengaku dosanya, dia nggak bertobat. Ya bagaimana mau diampuni? Nah, ilustrasi yang dikatakan tadi oleh pendeta muda Matias itu adalah pemungut cukai itu datang ke rumah Tuhan mengaku dosanya, betul nggak? Sementara ahli Taurat itu datang ke rumah Tuhan mengakui kelebihannya, betul?
Aku bersyukur Tuhan, aku tidak seperti pemungut cukai, aku tidak seperti ini, membayar perpuluhan dan sebagainya. Lalu mulai menuduh kepada pemungut cukai yang ada di dalam gereja atau bait suci atau rumah sinagog itu. Makanya Yesus katakan, yang pemungut cukai itu dia dibenarkan setelah dia keluar dari apa? Rumah ibadah. Sementara ahli Taurat itu dia tetap dalam keadaannya berdosa. Jadi yang membuat dosa diampuni itu bukan berhari Sabatnya. Ya, hari apapun saudara datang berbakti kepada Tuhan, contohnya ada ibadah doa Senin malam, Selasa malam, ya entah di gereja atau di rumah, kalau saudara datang mengaku dosa meminta ampun, ya saudara akan diampuni. Tapi 1000 kali pun saudara ke gereja, kalau gayanya seperti gaya ahli Taurat, ya tidak akan pernah diampuni. Ya, jadi bukan karena ke gereja maka kita diampuni atau berbakti hari Sabat kita diampuni. Ya. Sekarang 17 Agustus itu adalah hari kemerdekaan Indonesia. Saya sangat memahami arti kemerdekaan. Saya sangat memahami apa yang harus saya lakukan pada hari kemerdekaan. Salah satunya adalah upacara bendera, menaikkan bendera, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan sebagainya. Tapi saya menyatakan bahwa hari kemerdekaan Indonesia itu tanggal 18 Agustus. Kira-kira benar enggak ini? Maka jawabnya adalah tidak benar. Walaupun di 18 Agustus itu saya nyanyikan lagu Indonesia Raya, saya naikkan bendera sebagai hari kemerdekaan ya. Karena kita bisa saja nyanyikan Indonesia Raya tanggal 18 Agustus kan bisa saja. Tapi bukan sebagai perayaan hari apa? Kemerdekaan negara Indonesia. Jadi memaknai apa Sabat, apa yang harus kita lakukan pada hari Sabat, apa yang harus kita hindarkan pada hari Sabat, adalah juga penting seperti hari apakah hari Sabat, hari yang ketujuh itu. Terima kasih banyak. Terima kasih Pendeta Pardosi. Di sini ada satu pertanyaan dari Facebook dari Bapak Letus Tarung Anggara. Selamat malam Bapak, kami senang boleh bergabung menyaksikan konsep. Dan pertanyaannya adalah bagaimana pandangan Alkitab dengan orang-orang yang bekerja di rumah kita? Mungkin contohnya asisten rumah tangga. Tetapi bekerjanya di hari Sabat. Dan bagaimana usaha yang tidak bisa tutup pada hari Sabat? Contohnya SPBU. Nah, silakan Pendeta Abigail Siombing boleh menyampaikan. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Letus ya. Ini anggota jemaat kami ini. Nanti mungkin nanti Sabat akan dibahas lagi nih sama Pak Letus. Kasih Pak Letus untuk pertanyaannya. Bagaimana pandangan Alkitab? Ya, kalau pandangan Alkitab, kalau pertanyaan pandangan Alkitab, maka jawabannya yang tadi saya sampaikan dalam Keluaran 23 ayat 12 tadi ya. Dan Keluaran 20 pun mengatakan demikian ya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, siapa aja yang disuruh berhenti, ya anak laki-laki, anak perempuan, bahkan orang asing yang tinggal di tempat kediaman kita ya. Saya bacakan lagi lah ya, Keluaran 23 12, mengatakan hari lamanya yang kau akan melakukan pekerjaanmu, sampai hari ketujuh haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budakmu, perempuan dan orang asing melepaskan Allah. Jadi sebagai dalam siklus mingguan memang tidak bisa kita pungkiri kita butuh beristirahat, dan Allah telah tetapkan bahwa hari Sabat itu sebagai hari peristirahatan, hari untuk berhenti. Dan bagi umat-umat Tuhan yang sudah memahami makna akan hari Sabat itu sendiri, itu bukan hanya untuk mereka, tetapi juga untuk orang-orang. Seperti saya katakan, bahkan untuk orang asing. Ya. Untuk, kalau kita memahami lebih luas lagi, bahkan untuk seluruh umat manusia. Gitu. Nah, bagaimana kita memaknainya ketika ada orang bekerja di rumah kita? Ya, saya jujur nggak pernah punya asisten rumah tangga, ya, karena mungkin orang-orang biasa saja. Ya. Tetapi sebagai orang Advent, bagaimana kita memaknai hari Sabat itu dengan menjadikan hari Sabat itu sebagai hari perhentian, termasuk bagi mereka yang bekerja di rumah kita. Ya, mungkin kalau saya ilustrasikan seperti usaha kami keluarga ya, bahwa kami ada ya, usaha ya toko lah ya. Kalau toko itu kan
kalau hari Sabat itu tutup, maka termasuk orang yang bekerja pada toko itu ya tidak bekerja pada hari Sabat. Dia memaknai hari Sabtu, hari Sabat itu berhenti, tidak bekerja. Karena si yang mempunyai toko ini adalah yang menguduskan hari Sabat. Nah, bagaimana dengan asisten rumah tangga? Ya bagaimana kalau saya rasa pekerjaan rumah sulit ya kalau tidak dikerjakan termasuk pada hari Sabat ya. Tetapi mungkin maksud saya hari Sabat itu janganlah kita janganlah kita sengaja ya, mempekerjakan mereka, melakukan segala pekerjaan-pekerjaan dan tidak membiarkan mereka beristirahat. Nah, mengenai SPBU, saya juga belum pernah punya pengalaman memiliki SPBU, ya. Tetapi kalau saya pikir-pikir, ya, kalau SPBU itu berhenti pada hari Sabat, kira-kira apa ininya ya? Apa yang menjadi masalah ya? Maksudnya, ya tentu akan tetap berjalan ya, kehidupan ini. Jadi tidak ada urgensi yang kita harus tetap membuka SPBU pada hari Sabat, kecuali pelayanan kemanusiaan ya seperti rumah sakit yang memang kalau itu diberhentikan pada hari Sabat maka ini menyangkut nyawa seseorang gitu ya. Kalau SPBU apakah menyangkut nyawa seseorang atau seperti apa gitu ya. Nah, tapi jujur saya belum pernah punya pengalaman atau peraturan terkait SPBU atau saya pernah bekerja di SPBU bahkan. Nah, mungkin teman-teman yang lain yang bisa memiliki pengalaman atau pemahaman yang lebih mengenai hal tersebut. Terima kasih. Baik, silakan Pendeta Adrian Runesi untuk menambahkan. Baik, terima kasih. Mungkin yang ingin saya berikan tambahan daripada jawaban pertanyaan ini, bagaimana dengan contoh karyawan yang bekerja dengan kita, khususnya seperti asisten rumah tangga ya. Ya, namanya dia sudah bekerja, pasti dia akan bekerja dengan kita. Cuman mungkin bagian-bagian yang harus dilakukan seperti biasanya itu diatur atau disesuaikan. Contoh, mungkin kadang-kadang hari yang lain itu dia mencuci pakaian, mungkin dia mengepel rumah, ya setiap hari seperti itu ya. Nah, kali ini tidak. Berarti hari Sabat apa yang mungkin dia harus lakukan? Ya contoh, mungkin buka pagar, terus keluar sama-sama mungkin untuk ke gereja, kalau kita mau bawa dia ke gereja. Terus mungkin di rumah apa yang dia lakukan? Ya mungkin mempersiapkan makanan, tapi tentunya makanan itu sudah disiapkan dari sebelum hari Sabat, sehingga nanti pada hari Sabat sudah lebih simpel ya, disiapkan, terus piringnya dirapikan. Ya kira-kira hal-hal yang seperti itu. Atau contoh, ketika anak kita mungkin di gereja, mungkin dia bisa juga bersama dengan kita di dalam gereja, bantu mungkin menjaga anak kita ketika kita mengambil bagian. Nah, berbicara tentang contoh ini seperti SPBU. SPBU ini kan tentunya sudah ada kerjasama dengan pemerintah dan sebagainya. Makanya memang kita ini perlu bijak-bijak. Tapi yang saya mau sampaikan adalah lebih baik ya kalau kita punya usaha seperti itu ya hari Sabat ya kita tutup dulu. Kalau saya katakan seperti itu ya, saya tidak tahu nanti kalau tanggapan hamba Tuhan yang lain, tapi saya katakan kita tutup dulu, lalu nanti pertanyaannya bagaimana nanti aturan dari pemerintah atau sebagainya, saya juga kurang paham, karena saya juga belum pernah punya anggota yang punya SPBU, dan saya juga nggak pernah juga punya SPBU, tapi yang pasti adalah mari kita jaga kekudusan hari Sabat, dengan untuk tidak melakukan urusan-urusan pribadi. Jadi urusan-urusan pribadi itu seperti apa? Yang menghasilkan keuntungan pribadi untuk kita. Ya, tetapi kalau contoh pada hari Sabat kita mau pergi ke gereja, lalu kita harus naik angkot karena nggak punya kendaraan nih, terus ya kita naik angkot, ya kan harus kita bayar kan? Itu kan juga urusan pribadi kita untuk membayar itu. Tapi kan ada hal-hal yang perlu kita maknai, kita bijaksanai. Contoh, saya ini sakit, saya sakit ini mungkin parah dan saya harus ke rumah sakit, saya harus datang, itu kan urusan pribadi saya juga. Ya, tapi apakah boleh saya ke rumah sakit? Boleh. Apalagi itu kalau sudah urgent pada hari Sabat, ya pergi. Tentu pasti ada pembayaran dan sebagainya. Tapi ingat, itu kan urgent ya, bukan disengaja. Tapi kalau sudah kayak buka toko, buka usaha, dan sebagainya untuk mendapatkan keuntungan, itu yang tidak boleh. Terima kasih.
Baik, Baik. terima kasih. Terima kasih kepada Pendeta Muda Adrian Nesi yang sudah menjawab pertanyaan ini. Kita langsung saja kepada Pendeta Pardosi untuk boleh menanggapi pertanyaan yang sama. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih ya. Jadi sebagaimana tadi dijabarkan oleh para pendeta muda ya. Ketika kita mempunyai asisten pribadi, asisten rumah tangga atau supir atau apa, ya biarlah mereka itu beristirahat pada hari Sabat. Tidak menjalankan tanggung jawab rutinitas mereka setiap hari. Kecuali ada hal-hal yang penting, contohnya ya kalau semua beristirahat, pendeta yang masak siapa ini? Gitu. Ya nggak apa-apa lah kan kalau sekali-sekali nyonya yang masak buat para asisten rumah tangga kan. Atau kalau enggak ya asisten rumah tangga dengan nyonya sama-sama masak lah gitu kan. Karena kan memang harus masak ya harus makan kan hari Sabat ya. Kan nggak mungkin disuruh puasa semua kan. Jadi ya dalam level itu saya kira itu adalah hal yang baik karena semua harus makan kan. Termasuk asisten rumah tangga itu kan harus makan juga. Nah, kalau dia supir pribadi bagaimana? Nah, masalahnya adalah kalau yang punya rumah nggak bisa bawa mobil, terus ke gerejanya pakai apa? Ya karena akhirnya ya disuruhlah supirnya untuk bawa apa? Bawa mobil kan? Ya, tapi setelah itu mungkin supirnya itu akan pulang, nanti jemput lagi jam sekian untuk apa? Mereka boleh pulang ke rumah karena satu keluarga tidak ada yang bisa bawa mobil. Bisa beli mobil tapi tidak bisa bawa mobil kan? Akhirnya kan harus pakai apa? Supir, ya, daripada naik angkutan umum, bayar taksi dan sebagainya, mengeluarkan dana. Nah, bagaimana kalau kita punya usaha yang memang tidak bisa libur hari Sabat karena melayani masyarakat? Nah, di sini kita perlu bijaksana untuk membangun usaha yang kasusnya melayani masyarakat, tapi bukan hal yang sangat krusial. Nah, seperti tanyakan tadi adalah bagaimana kalau saya mempunyai SPBU. SPBU itu kan melayani masyarakat, tapi bukan krusial. Memang kalau kita mau membuka SPBU, maka syarat dari pemerintahnya adalah itu harus buka 24 jam atau 7 hari. Ya, tergantunglah mau berapa jam buka satu hari, tapi itu harus dibuka. Ya, nah, kalau saudara mau tutup dari matahari berendam hari Jumat sampai besok matahari terbenam hari Jumat, saya kira pemerintah tidak setuju. Kalau saudara hanya tutup 2-3 jam satu hari karena mungkin ada kebaktian sembahyang seperti saudara-saudara kita mayoritas yang SPBU itu bisa ditutup dari jam 11:30 sampai jam 1 siang setiap hari tertentu, ya pemerintah akan izinkan. Tapi kalau sudah 24 jam nonstop untuk tutup kan pemerintah pasti tidak izinkan. Jadi oleh sebab itu marilah kita bijaksana untuk membangun atau mendirikan mencari sebuah usaha. Ya walaupun itu adalah melayani masyarakat tetapi biarlah itu tidak terbuka atau dibuka pada hari Sabat. Karena pada saat yang sama kita mendatangkan keuntungan pada hari Sabat kepada diri kita sendiri, pada saat yang sama kita mempekerjakan para pegawai kita pada hari Sabat yang seharusnya mereka juga harus beristirahat meskipun mereka mungkin bukan seorang yang menerima hari Sabat sebagai hari istirahat, hari perbaktian mengingat Tuhan pencipta dan penebus. Tapi mereka punya hak untuk beristirahat. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih kepada Pendeta Pardosi. Jadi ini menarik mengenai pelajaran perhentian Sabat ini ya. Kadang kita sebagai orang Advent sendiri mencoba berkompromi dengan sesuatu supaya membenarkan pandangan kita yang sebenarnya bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Baik, pertanyaan yang ketiga di sini, yang selanjutnya, mungkin pertama-tama ditanggapi terlebih dahulu oleh pemateri kita. Bagaimana caranya supaya kita bisa membedakan atau menentukan kegiatan mana yang urusanmu dan juga segala acaramu supaya kita bisa terhindar dari melakukan hal-hal yang dilarang yang mengalihkan ke kegiatan yang disenangi oleh Tuhan. Nah, kira-kira bagaimana Pendeta Muda Abigail dan mungkin setelah itu akan langsung ditanggapi oleh Pendeta Muda Alexander. Silakan Pendeta Abi. Baik. Kalau yang saya bahas dalam materi tadi, termasuk dalam pelajaran sekolah Sabat kita, dalam Yesaya pasal yang ke-58 tadi ya. Dalam Yesaya pasal yang ke-58 ayat 3 dikatakan bahwa
kita tidak boleh melakukan urusan acara kita. Bahkan kalau dikatakan dalam ayat itu, mengurus urusanmu dan menjalankan segala acaramu. Nah, apa artinya itu? Kalau berbicara mengenai acaramu dan urusanmu itu terkait dengan pribadi kita ya. Bagaimana kita mencoba melakukan segala urusan atau acara yang berdasarkan kepentingan pribadi gitu. Untuk keuntungan diri sendiri, termasuk bekerja ya, termasuk ya seperti ya kita pergi sama teman-teman nongkrong dan sebagainya. Itu kan hanya untuk untuk diri kita sendiri ya, atau untuk kesenangan-kesenangan yang istilahnya duniawi gitu ya. Itu untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi yang patut dilakukan pada hari Sabat adalah ya bagaimana kita pertama bersekutu ya, beribadah, terus yang kedua adalah melayani orang lain. Yesus katakan berbuat baik pada hari Sabat, ya itu saja. Jadi ketika urusanmu dan acaramu itu yang dimaksud dalam Yesaya pasal 54 ayat 3 ini adalah ketika kita pada hari Sabat melakukan kepentingan-kepentingan pribadi, termasuk melakukan segala urusan-urusan duniawi. Ya. Tidak ada sangkut pautnya dengan kerohanian, tidak ada sangkut pautnya dengan hal-hal rohani kita. Ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan urusanmu, acaramu yang tidak boleh dilakukan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pendeta Abi untuk jawabannya. Kita langsung saja kepada bagaimana pandangan Pendeta Alexander untuk pertanyaan yang sama. Silakan Pendeta. Oke, selamat pagi, selamat malam, sahabat-sahabat konsep yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih pertanyaan yang masuk. Berkaitan dengan melakukan segala urusanmu ini, kalau nggak salah saya dapati pertanyaan ini di Yesaya pasal 58 ya, 13 atau 14. Bagaimana kita bisa terhindar untuk melakukan segala urusanmu pada hari Sabat? Memang kita harus memahami pesan yang tadi disampaikan oleh sahabat-sahabat daripada pendeta-pendeta muda dan juga pelajaran yang sebelumnya. Hari Sabat, hari dua Sabat yang lalu, bagaimana membicarakan mengenai ritme perhentian itu. Nah, kalau kita mau terhindar dari urusanmu di hari Sabat, itu kita harus klasifikasikan atau kategorikan dulu urusan kita itu apa. A, B, C, D, E, F, G, ya, yang biasa kita lakukan di 6 hari itu. Ya, toh. Nah, ketika hari yang ke-7 masuk, maka kita kategorikan dulu urusan Tuhan di hari Sabat itu apa? A, B, C, D, E, F, G, kan begitu. Nah, dari kategori itu kita akan bisa memperkirakan bagaimana kita melakukan urusan Tuhan, contohnya dengan ayat-ayat yang akan membawa kita bisa berbakti, bersekutu, dan lain sebagainya, maka kita akan terhindar dari yang urusan kita yang kita biasa sering lakukan di hari biasanya. Nah, ini akan membantu kita. Oleh karena itu yang bisa menjadi jalan keluar pertama. Yang kedua, jalan keluar yang kedua untuk konsep ini adalah kita harus memahami dulu secara makna perhentian itu sendiri ya, dari segala pikiran-pikiran yang duniawi dan yang rohani. Nah, itu akan menjadi beda lagi nanti dia. Ketika kita sudah paham itu, urusannya jadi beda lagi. Apakah urusan rohani yang kita lakukan sekarang atau urusan duniawi? Nah, itu akan terlihat jelas. Jadi kategori spesifikasinya jelas nanti dia. Dan hal itu yang bisa kita dapati ketika kita akan terhindar dari melakukan urusanmu pada hari Sabat. Mungkin seperti itu, Pendeta Matias. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Langsung saja kepada Pendeta Pardosi untuk pertanyaan ini yang sama. Bagaimana membedakan segala urusan kita, ya, seperti tadi pertanyaan yang sama di dalam Yesaya 58 ya, ayat 13-14. Kira-kira bagaimana Pendeta Pardosi untuk menanggapi ini? Silakan Pendeta. Baik, terima kasih. Jadi dalam menyikapi apa urusan-urusanmu, segala acaramu, ya, maka hal yang pertama kita harus ingat begini.
semua agenda pribadi kita, aktivitas pribadi kita, rencana-rencana pribadi kita di hari Sabat itu harus apa? Dihentikan, dihindarkan. Itulah urusanmu, acaramu. Sementara rencana agenda Tuhan, maka itulah yang harus kita lakukan. Rencana agenda Tuhan itu apa? Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, kan gitu. Ya, makanya Yesus katakan dalam Matius 25, kalau kau memberi makan orang yang lapar, itu sama dengan kau memberi aku makan. Betul? Kalau kau memberi minum orang yang haus, itu sama dengan memberi aku minum. Dan selanjutnya sampai pakaian, mengunjungi orang yang sakit dan di penjara. Jadi itulah agenda rencana Tuhan yang harus kita lakukan pada hari Sabat, termasuk berbakti pada hari Sabat. Ya. Jadi segala rencana kita, acara kita, urusan-urusan kita, ya agenda-agenda pribadi kita, ya itu harus kita hentikan, kita hindarkan pada hari Sabat. Itu saja prinsipnya kita ingat baik-baik. Jadi kalau kita dihadapkan kepada sebuah persoalan, ini agenda siapa sebenarnya? Oh ini agenda saya, ya udah stop. Oh ini agenda siapa sebenarnya? Ini agenda Tuhan. Contohnya, saya harus membagikan makanan untuk orang miskin di jalan. Ya saya bagikan itu. Ya sudah barang tentu saya beli makanannya bukan pada hari Sabat juga, gitu ya. Saya bagikan itu kan agenda dari Tuhan untuk membagikan makanan kepada orang-orang yang lapar, gitu ya. Tapi saya ke gereja dulu, jangan membagikan makanan sehingga saya tidak ke gereja juga, itu pun tidak tepat juga, ya. Jadi kasih kita kepada Allah, kasih kita kepada sesama, itu adalah agenda Tuhan yang harus kita lakukan pada hari Sabat. Sementara agenda kita, itulah yang kita hentikan pada hari Sabat. Itu saja cara memahaminya, dan sebagai closing statement saya, ya, bahwa hari Sabat itu terkait kepada penciptaan, terkait kepada penebusan, ya, terkait kepada pengudusan kita. Jadi itu teologi Sabatnya harus dipahami dengan baik oleh semua kita. Terkait kepada penciptaan, terkait kepada penebusan, dan terkait kepada pengudusan kita. Ya, hari Sabat itu adalah hari yang kudus. Dengan kita masuk ke dalam kekudusan Sabat itu, berarti kita juga meminta Tuhan untuk apa? Menguduskan kita. Ya. Jadi orang-orang yang sudah dikuduskan Tuhan, dia rindu untuk masuk dalam kekudusan Tuhan. Orang-orang yang sudah dikuduskan Tuhan, dia rindu masuk ke rumah Tuhan yang adalah kudus. Betul nggak? Oke. Nah, yang kedua yang penting dalam pelajaran kita sepanjang 1 minggu yang akan kita pelajari ini tentang hari perhentian itu adalah menguduskan hari Sabat itu mengikuti cara Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan. Jangan mengikuti cara kita. Kalau mengikuti cara kita, akhirnya kita akan suka-suka kita. Dan mulai saling menghakimi satu dengan yang lain. Karena kita berharap orang lain itu mengikuti cara kita. Tidak, hari Sabat itu milik Tuhan. Jadi biarlah kita menikmati, merayakan, menguduskan, menjaga kekudusan Sabat itu dengan cara Tuhan. Orang Yahudi menguduskan hari Sabat dengan caranya sendiri. Dengan sekian banyaknya aturan yang membuat seolah-olah hari Sabat itu sebuah beban yang berat. Padahal Tuhan tidak memberikan hari Sabat itu sebagai beban, justru sebagai berkat, sebagai sukacita. Ya, memang ada aturannya pada hari Sabat. Contohnya tidak boleh bekerja, tidak boleh bersekolah, seluruh isi rumah kita, termasuk hamba yang di rumah kita, bahkan orang asing yang menumpang di rumah kita juga, mereka harus menikmati kebebasan berhari Sabat itu, walaupun mereka tidak berhari Sabat. Tapi mereka menikmati suasana hari Sabat itu. Dan itulah yang lebih penting daripada sekedar kita berpusat kepada hal-hal yang tidak boleh dan tidak boleh, yang kadang-kadang kita karang-karang sendiri, yang sebenarnya Tuhan tidak maksudkan pada hari Sabatnya. Terima kasih banyak. Baik, Pendeta Pardosi, sebelum kita ke closing statement yang disampaikan pemateri, ini menarik ya. Bagaimana dengan biasanya gereja kita melakukan hal ini, agenda rapat retreat juga dibuat pada hari Sabat, bahkan sampai berantem di sana. Kira-kira bagaimana itu, Pendeta? Ya, agenda-agenda pelayanan gereja yang sudah tidak terkait lagi secara spesifik kepada hal-hal rohani, ya, tetapi sudah bicara tentang hal-hal yang bersifat teknis, uang dan lain sebagainya, ya seharusnya tidak dibicarakan pada hari Sabat. Ya, jadi kalau memang itu adalah agenda untuk pelayanan gereja yang harus dilakukan sesuai dengan tadi kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia, yaitu
bisa dilakukan pada hari Sabat. Contohnya besok hari Minggu akan ada pelayanan karena ada kebanjiran dan sebagainya, sehingga gereja harus membagikan sembako dan sebagainya, harus dibicarakan hari Sabat karena ini mendadak. Kan nggak mungkin dibicarakannya hari Senin, kan banjirnya sudah surut nanti, ya kan? Jadi harus segera dikasih pertolongan. Ya, tapi kalau sudah retreat kan tidak hal yang urgent dan juga bukan hal-hal yang bersifat rohani lagi di sana, ya kan? Apa nanti acaranya kita bikin di sana? Berapa gamesnya? Berapa hadiahnya? Itu sudah bukan urusan hari Sabat lagi, itu sudah urusan kesenangan diri kita sendiri. Jadi biarlah itu tidak didiskusikan pada hari Sabat. Nanti kalau boleh bicara retreat, berarti boleh juga bicara tentang proyek pembangunan gereja, bicara semen, bicara batu bata, bicara besi dan sebagainya. Ya kan? Padahal itu kan bisa dibicarakan di hari luar. Membangun gereja itu bukankah itu masalah rohani? Itu masalah rohani. Tapi kalau sudah bicara semen, batu dan lain sebagainya, itu bukan rohani lagi. Tapi itu sudah bicara masalah hal-hal jasmani. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk penjelasan yang sangat baik ya, supaya kita boleh memahami dengan baik dan merubah cara kita ya selama ini dalam menguduskan Sabat itu agar benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Baik, kita langsung saja kepada closing statement yang akan disampaikan oleh pemateri kita. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Matias. Jadi closing statement dari saya, pertama saya tekankan dan saya ulangi, dan saya harap semua anggota gereja, bahkan yang menyaksikan tayang ini, paham akan hal ini. Pertama, bahwa hari Sabat itu Tuhan ciptakan sempurna sebelum jatuh dalam dosa. Sekali lagi, kalimat Tuhan bahwa ini sangat baik, sempurna. Ini adalah sebuah pola yang Tuhan telah tetapkan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Tadi saya juga sudah katakan ini terkait penciptaan dan terkait penebusan, pengudusan. Itu yang pertama. Jadi saya yakin ini harus kita pahami dulu. Dan saya benar-benar mau seluruh sahabat konsep memahami ini, ya, supaya kita berhari Sabat itu bukan sekedar formalitas, ya, tapi memang betul-betul saya mengingat Allah saya sebagai pencipta saya, penebus saya dari segala dosa dan sebagainya. Lalu yang kedua, closing statement dari saya sesuai dengan pelajaran kita, Sabat perhentian. Dalam kitab Yesaya tadi dalam pasal 58 bahwa kita harus berhenti. Ya. Pertanyaan untuk kita semua dari closing statement ini adalah apakah kita sudah berhenti pada hari Sabat? Mungkin kita sudah berhenti, saya sudah berhenti bekerja, pendeta, saya sudah nggak kerja pada hari Sabat. Apakah kita sudah berhenti bekerja tetapi pikiran kita apakah benar-benar sudah berhenti? Apakah visi kita berhenti, tapi pikiran kita memikirkan uang saya, memikirkan bisnis saya, memikirkan saham saya, dan lain sebagainya. Intinya adalah segala urusan acara kita yang tidak berkaitan dengan urusan-urusan surga. Maka dari Sabat, kita harus apa? Berhenti. Ini adalah bagian dari perintah Tuhan untuk berhenti pada hari Sabat. Untuk menguduskan hari Sabat itu sendiri. Terima kasih, itulah proses dari saya. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih banyak Pendeta Abigail Sihombing dan juga hamba-hamba Tuhan seluruhnya di sini beserta dengan Pendeta Pardosi untuk pengupasan ya, dikupas pelajaran kita dengan sungguh sangat baik. Semoga menolong sahabat-sahabat konsep untuk boleh memahami pelajaran sekolah Sabat kita dengan baik, dan tentunya kita berdoa Roh Kudus menolong kita untuk menghidupkan dalam kehidupan kita. Baik. Oleh karena kita dibatasi oleh waktu, maka pada kesempatan saat ini untuk menutup rangkaian pelajaran diskusi sekolah Sabat kita pada saat ini, kami memohon kesediaan Pendeta Muda Billy Nenotek ya untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan Pendeta. Kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu kepada kami pada malam hari ini, bersama dengan teman-teman pendeta muda, bahkan bersama Pendeta Pardosi, dan juga seluruh sahabat konsep yang berada di Zoom, dan juga yang mengikuti melalui media-media sosial lainnya. Terima kasih untuk pelajaran yang indah yang kami sudah dapatkan dari Pendeta Muda Abigail Sihombing. Tuhan, biarlah pemahaman yang baik serta hikmat dan tuntunan dari Tuhan akan menjadi bagian kami semua
agar kami dapat memahami dengan benar akan hari Sabat Tuhan yang sudah diberikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu selama ibadah kami. Kami telah mengakhiri, dan biarlah Tuhan, penyertaan Tuhan selalu menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Billy untuk doanya. Dan dengan demikian inilah diskusi kita pada malam ini untuk sahabat-sahabat konsep. Kami mengharapkan tetap menunggu dan tetap mengikuti, karena setelah ini kita akan lanjut dengan pelajaran Alkitab ya. Jadi ditunggu juga untuk kehadirannya minggu akan datang untuk membahas, mengupas, mendalami pelajaran sekolah sahabat dengan baik, dan tentunya itu akan menolong kita untuk memahami kebenaran Tuhan. Akhir kata saya ucapkan selamat malam untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua sampai ketemu minggu yang akan datang di jam yang sama. Terima kasih, Tuhan memberkati.